Halo Sobat Astronomi, kembali lagi di channel YouTube kami, Kabar Astronomi Indonesia, yang akan menyajikan pengetahuan tentang astronomi dan tata surya. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang alat untuk mengamati benda-benda langit atau benda-benda yang tidak bisa terlihat langsung oleh mata, yaitu benda-benda langit atau benda-benda yang tidak bisa terlihat langsung oleh mata, yaitu teleskop. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video terbaru Kabar Astronomi Indonesia. Teleskop atau teropong adalah sebuah instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop merupakan alat paling penting dalam pengamatan astronomi. Jenis teleskop biasanya optik, yang dipakai untuk maksud bukan astronomis antara lain adalah transit, monokular, binokular, lensa kamera, atau Kecker. Teleskop memperbesar ukuran sudut benda dan juga kecerahannya. Galileo diakui menjadi yang pertama dalam menggunakan teleskop untuk maksud astronomis. Pada awalnya teleskop dibuat hanya dalam rentang panjang gelombang tampak saja, seperti yang dibuat oleh Galileo, Newton, Foucault, Hale, Menel, dan lainnya. Kemudian berkembang ke panjang gelombang radio setelah tahun 1945. Dan kini teleskop meliput seluruh spektrum elektromagnetik setelah makin majunya penjelajahan angkasa setelah tahun 1960. Fungsi-fungsi teleskop dapat kita temukan dalam bidang astronomi. Teleskop adalah sebuah alat yang berfungsi untuk melihat benda yang sangat jauh. Alat tersebut mengandalkan cermin sebagai pembentukan gambar yang akan diterima oleh mata. Teleskop pertama kali dibuat oleh beberapa ilmuwan, seperti Galileo, Newton, Foucault, dan sebagainya. Teleskop tersebut dinamakan teleskop optikal yang bekerja dengan panjang gelombang tampak. Fungsi dari teleskop tersebut adalah untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, seperti halnya benda-benda langit. Teleskop bekerja dengan cara menangkap gambar melalui bantuan radiasi elektromagnetik panjang gelombang yang bisa menembus lapisan atmosfer. Penemuan atau prediksi akan adanya pembawa informasi lain, gelombang gravitasi dan neutrino, membuka spekulasi untuk membangun sistem deteksi bentuk energi tersebut dengan peranan yang sama dengan teleskop klasik. Kini sudah umum untuk menyebut teleskop gelombang gravitasi ataupun teleskop partikel berenergi tinggi. Berdasarkan objeknya, teleskop dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teleskop refraktor atau dioptrik, reflektor atau catoptrik, dan katodioptrik. Teleskop jenis refraktor atau dioptrik mempunyai sistem kerja dengan menggunakan 2 buah lensa objektif. Lensa utama akan mengumpulkan bayangan benda dan cahaya yang kemudian akan diteruskan ke lensa mata, lalu diterima oleh mata saat melihat objek menjadi sebuah bayangan benda. Teleskop jenis reflektor atau catoptrik mempunyai sistem kerja dengan menggunakan cermin. Cermin yang digunakan adalah cermin cekung. Cermin cekung ini akan merefleksikan cahaya dan bayangan gambar. Teleskop reflektor ini merupakan alternatif dari teleskop refraktor. Terkadang, teleskop refraktor akan mengalami kelainan optik yang membuat bayangan yang diterima menjadi tidak fokus. Berbeda dengan teleskop reflektor yang menggunakan cermin cekung. Reflektor tersebut memiliki elemen penting sehingga bayangan yang diterima tetap dalam keadaan fokus. Teleskop catadioptrik mempunyai sistem kerja yang tidak jauh berbeda dengan teleskop refraktor dan reflektor, yaitu menyerap cahaya dan bayangan benda untuk diterima oleh mata. Namun teleskop jenis ini adalah penggabungan dari 2 jenis teleskop sebelumnya, yaitu menggunakan cermin dan lensa yang dapat kita temukan pada mikroskop, mercusuar, dan lensa telekamera SLR. Semua teleskop yang pernah dibuat memiliki kinerja dan fungsi yang sama, yaitu untuk mengamati benda-benda yang sangat jauh seperti benda-benda langit dan benda-benda kecil,
seperti mengamati sel dengan menggunakan mikroskop. Fungsi-fungsi teleskop yang baru ditemukan pada zaman sekarang ini adalah Hubble teleskop yang dipasang di luar angkasa untuk mengirim gambar dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang tersebut akan ditangkap oleh bumi dengan hasil yang jernih. Jadi, teleskop ini membantu manusia untuk mengamati benda-benda di luar angkasa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengamatan pada 5 abad lalu membawa manusia untuk memahami benda-benda langit terbebas dari selubung mitologi. Galileo Galilei 1564 sampai 1642 dengan teleskop refraktornya mampu menjadikan mata manusia lebih tajam dalam mengamati benda langit yang tidak bisa diamati melalui mata bugil. Karena teleskop Galileo bisa mengamati lebih tajam, ia bisa melihat berbagai perubahan bentuk penampakan Venus, seperti Venus sabit atau Venus purnama, sebagai akibat perubahan posisi Venus terhadap matahari. Teleskop Galileo tersebut disempurnakan oleh ilmuwan lain seperti Christian Huygens 1629 sampai 1695 yang menemukan Titan, satelit Saturnus yang berada hampir 2 kali jarak orbit bumi Jupiter. Perkembangan teleskop juga diimbangi pula dengan perkembangan perhitungan gerak benda-benda langit dan hubungan satu dengan yang lain melalui Johannes Kepler 1571 sampai 1630 dengan hukum Kepler. Dan puncaknya, Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727 dengan hukum gravitasi. Dengan dua teori perhitungan inilah yang memungkinkan pencairan dan perhitungan benda-benda langit selanjutnya. Galileo diakui menjadi yang pertama dalam menggunakan teleskop untuk maksud astronomis. Pada awalnya, teleskop dibuat hanya dalam rentang panjang gelombang tampak saja, seperti yang dibuat oleh Galileo, Newton, Foucault, Hale, Meynell, dan lainnya. Kemudian berkembang ke panjang gelombang radio setelah tahun 1945, dan kini teleskop meliput seluruh spektrum elektromagnetik setelah makin majunya penjelajahan angkasa setelah tahun 1960. Perkembangan teleskop juga diimbangi pula dengan perkembangan perhitungan gerak benda-benda langit dan hubungan satu dengan yang lain melalui Johannes Kepler. Tahun 1571 sampai 1630 dengan hukum Kepler. Dan puncaknya Sir Isaac Newton tahun 1642 sampai 1727 dengan hukum gravitasi. Dengan dua teori perhitungan inilah yang memungkinkan pencarian dan perhitungan benda-benda langit selanjutnya. Karena teleskop Galileo bisa mengamati lebih dalam lagi benda-benda langit hingga berisar pada tahun 1564 sampai 1642 Masehi. Dengan teropong refraktornya, ia bisa melihat benda langit dengan mata bugil. Di samping itu, Galileo pada waktu itu bisa melihat berbagai perubahan bentuk penampakan Venus seperti Venus sabit atau Venus purnama, sebagai akibat perubahan posisi Venus terhadap matahari. Dan pada tahun 1629 sampai 1695, teleskop Galileo disempurnakan oleh Christian Huygens, yaitu seorang ilmuwan yang menemukan satelit Saturnus. Pada tahun 1704, Sir Isaac Newton mengumumkan konsep baru dalam desain teleskop. Newton menyatakan bahwa lensa dapat memecah cahaya putih menjadi spektrum cahaya yang membentuk hingga menyebabkan apa yang disebut lenturan kromatik atau lingkaran cahaya kemerahan di sekitar objek yang dilihat dengan menggunakan cermin. Newton menghindari masalah tadi dalam teleskop rancangannya dengan memakai cermin lengkung yang digunakan untuk mengumpulkan sinar dan memancarkan kembali ke titik fokusnya. Cermin pemantul ini bertindak sebagai semacam keranjang pengumpul cahaya. Semakin besar keranjang, semakin banyak cahaya yang bisa dikumpulkan. Teleskop Newton ini disebut teleskop refleksi. Perkembangan teleskop berefek pada perkembangan perhitungan gerak benda-benda langit serta hubungan antara satu dan yang lainnya.
Dan selanjutnya bisa mendeteksi kemungkinan pencarian dan perhitungan benda-benda langit yang lainnya. Sebuah teleskop optik adalah teleskop yang bekerja mengumpulkan cahaya atau memfokuskan cahaya, terutama dari spektrum cahaya tampak dari spektrum elektromagnetik. Teleskop optik digunakan untuk memperbesar dan memperjelas bentuk objek yang berada pada jarak yang jauh. Agar gambar dapat diamati, difoto, dipelajari, dan dikirim ke komputer, teleskop juga dilengkapi dengan menggunakan satu atau lebih elemen optik lengkung yang biasanya terbuat dari kaca untuk mengumpulkan cahaya dan radiasi elektromagnetik lainnya ke titik fokus. Teleskop optik yang digunakan. Teleskop optik yang digunakan untuk astronomi dan di banyak instrumen non-astronomi seperti teropong yang digunakan untuk pengamatan burung atau bird watching. Dan ada 3 jenis optik utama, yaitu yang pertama, teleskop pembiasan yang menggunakan lensa untuk membentuk sebuah gambar. Yang kedua, teleskop pemantulan yang menggunakan susunan cermin untuk membentuk sebuah gambar. Dan yang ketiga, teleskop katadioptrik yang menggunakan cermin dikombinasikan dengan lensa untuk membentuk sebuah gambar. Selain jenis teleskop yang sudah umum dikenal, ada beberapa jenis lain yang mempunyai kegunaan-kegunaan tertentu seperti astrograf, comet seeker, dan surya teleskop. Fine-Desktop optik seperti teleskop miniatur yang terpasang pada tabung teleskop berfungsi untuk memperbesar kolom foto serta membentuk dalam pemusatan peneropongan bintang. Fokuser. Setiap teleskop memiliki fokuser dan fokuser datang dalam berbagai gaya, melekat pada tabung teleskop dan memegang lensa mata teleskop. Kebanyakan model teleskop memiliki tombol di sisi, seperti rak dan pinion. Fokuser. Setiap teleskop memiliki fokuser, dan fokuser datang dalam berbagai gaya, melekat pada tabung teleskop, dan memegang lensa mata teleskop. Kebanyakan model teleskop memiliki tombol di sisi, yang memungkinkan tabung internal untuk bergerak ke atas dan ke bawah sampai fokus yang dicapai. Tetapi beberapa model seperti helix, baik kiri atau kanan untuk mencapai fokus. Eyepics terdiri dari berbagai jenis. Pada dasarnya, eyepic adalah alat yang digunakan untuk memperbesar gambar objek dan diletakkan di dekat posisi pengamat atau ocular. Primer mirror scale. Ini adalah perakitan lengkap yang memegang cermin utama dari teleskop reflektor. Desainnya juga bervariasi dari produsen ke produsen, tetapi prinsipnya adalah sama, yaitu memegang cermin dan memungkinkan untuk penyesuaian. Lensa adalah bagian utama teleskop refraktor. Hal ini pada dasarnya kerah yang memegang lensa primer di tempatnya dan cocok ke tabung teleskop. Tripod, yaitu 3 kaki pada teleskop yang berfungsi untuk menahan teleskop hingga ketinggian tertentu di mana orang dapat berdiri untuk menggunakannya. Lensa mata adalah bagian bawah seseorang terlihat melalui dan tergantung pada jenis teleskop. Beberapa mungkin memiliki lensa tambahan yang berada di dalam. Lensa mata adalah bagian bawah seseorang terlihat melalui dan tergantung pada jenis teleskop. Beberapa mungkin memiliki lensa tambahan. Individu berada di dalam. Pencari adalah salah satu bagian yang paling penting dari teleskop karena memungkinkan pengguna untuk melacak benda-benda di ruang angkasa. Pencari adalah salah satu bagian yang paling penting dari teleskop karena memungkinkan pengguna untuk melacak benda-benda di ruang angkasa. Without the finder, it will make it almost impossible to find objects that are long distance away. Tanpa si penemu itu akan membuat hampir tidak mungkin untuk menemukan benda yang jarak jauh. It is attached to the side of the main telescope. Hal ini melengkap pada sisi teleskop utama. Lensa Barlow adalah lensa tambahan yang bisa ditempatkan di antara fokuser dan lensa mata. Ini efektif meningkatkan panjang fokus teleskop sehingga meningkatkan pembesaran teleskop biasanya 2 kali, tetapi bisa pergi ke 5 kali.
Tabung teleskop. Setiap teleskop juga memiliki tabung atau tabung optik. Ini hanyalah sebuah tabung hampa yang terbuat dari berbagai bahan yang membentuk bagian teleskop. Untuk teleskop refraktor, lensa utama berjalan di depan dengan fokuser di belakang, sedangkan reflektor memiliki cermin utama di belakang, depan terbuka, dan fokuser berada di sepanjang sisi atas. Desain ini bervariasi antara jenis teleskop dan produsen. Mount adalah bagian dari sebuah teleskop yang menjaga teleskop tetap di tempatnya. Ada dua tipe mount, yaitu alt-azimuth dan ekuatorial. Ada jenis lain dari gunung, tetapi mereka biasanya digunakan untuk yang lebih besar. Teleskop canggih yang tidak tersedia di toko Ada jenis lain dari gunung, tetapi mereka biasanya digunakan untuk yang lebih besar. Teleskop canggih yang tidak tersedia di toko retail. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang astronomi? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya.